Halo sahabat Kompas.com, sekarang aku lagi ada di lokasi photoshoot untuk film Cek Toko Sebelah 2. Nah, inget kan beberapa waktu lalu di episode sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol sama beberapa tim produksi di film ini. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama orang-orang kreatif yang membuat para pemain jadi cantik dan ganteng di layar kaca. Apalagi kalau bukan tim make up. Kita simak bareng-bareng. Oke, sahabat Kompas.com, sekarang di sebelah aku sudah ada Kak Amalia Cantika, iya, betul ya? Betul. Tepuk tangan dulu dong. Biar kita semangat nih di sini. Oke Kak, ini kan kita mau ngomongin soal tim make up nih. Gimana sih transformasi para pemain-pemain untuk sebuah karakter di film. Nah, tapi sebelumnya nih untuk sahabat Kompas.com yang mungkin belum tahu pasti, sebenarnya perannya tim make up itu sejauh mana sih atau range-nya tuh apa aja? Apakah cuma sekedar make up atau memang dari ada post produksi, ada praproduksi, ada produksi, apakah itu juga terlibat atau gimana tuh Kak? Jadi kalau di film itu kita ada preparation dulu. Jadi pas di preparation itu kita tuh awal sih pasti kita baca skrip ya. Jadi kita tuh tahu pembentukan karakter, kita bisa diskusi sama director juga. Jadi karakternya gimana, terus akhirnya kita mikirin jadi model rambut, terus make up. Jadi kemungkinan tuh sehari-hari tuh mereka make upnya gimana, karena kita ngebuat si karakter ini seperti make up sendiri, bukan di make upin orang gitu. Jadi kayak nggak semua make up tuh rata aja gitu, kayak gitu sih. Ngikutin karakter bentuk mukanya juga gitu ya. Lebih ke sifat-sifatnya dia. Jadi kayak mungkin misalnya nih karakter dia lebih tegas, jadi mungkin alisnya kayak gimana gitu-gitu. Jadi beda sama keseharian si talentnya juga gitu. Oke, berarti dari proses dari awal banget dari naskah itu juga kebentuk udah ngikutin dari karakternya segala macam untuk riset nanti gimana talentnya. Iya pasti. Nah, kalau dari bergabung ke timnya Ko Ernest ini udah dari kapan Kak? Jadi sebenarnya awal itu aku ikut sama Ko Ernest itu sebenarnya Imperfect Film, tapi di Imperfect Film itu aku masih sebagai asisten. Setelah itu akhirnya aku dipercaya sama Ko Ernest untuk pegang Imperfect Series dan selanjutnya baru deh jadi megang sendiri terus. Oh gitu. Di awalnya Imperfect ini berarti ngurusin make up-nya karakter Rara tuh kan dia berubahnya tuh drastis banget ya, maksudnya dari yang dia dulu terus setelah di make upin segala macam itu gimana sih Kak, maksudnya bisa diceritain nggak sih kayak proses-prosesnya, karena kan kita sebagai penonton melihat beda banget gitu kan, benar-benar beda gitu. Jadi sebenarnya sih awalnya itu emang kemauan Ko Ernest juga kan, emang di karakter Rara itu bakal maunya emang terlihat lebih gendut dan apa, jadi itu kita cuma mengembangkan aja sih. Jadi kayak kita bikin kulitnya lebih gelap, terus sama rambutnya kita pakein wig, jadi terlihat lebih megar gitu-gitu. Jadi kayak nggak terawat aja gitu. Nah tapi sebenarnya di situ karena aku masih asisten, jadi belum terlalu berpengaruh tuh aku di situ, jadi lebih ke ngikut aja gitu. Oh jadi masih baru belajar juga gitu ya menekan. Tapi sebelumnya sebelum ke film itu pernah mungkin make up teater atau apa Kak? Teater pernah. Jadi sebenarnya aku tuh make up sih apa aja ya. Jadi kayak photoshoot, video klip, teater gitu-gitu tetap aku jalanin sih. Oh tetap juga. Mulai suka untuk atau emang dari kecil cita-cita atau emang di tengah jalan wah kayaknya kesini nih karir aku nih gitu atau gimana Kak? Jadi sebenarnya dulu maksudnya nenek aku tuh dulu emang perias pengantin. Jadi emang mungkin ada keturunan kali ya, tapi kalau pengen make upnya itu sebenarnya dari SMA sih. Jadi ngelihat suka orang make up gitu-gitu kayaknya udah deh make up aja gitu. Berarti dari dulu udah koleksi dong nih make up segala macam, udah paham gitu. Kalau dulu sih masih koleksi mama, aku pakai aja ya. Kalau aku juga mulai itu pas emang aku lulus SMA aku langsung belajar. Jadi ada course gitu di LaSalle College, aku ikut 8 bulan. Nah itu mulai itu aku ngumpulin make up di situ gitu. Sampai sekarang ke itu nggak tuh make up yang udah dikoleksi atau yang biasa dipakai deh buat syuting kayak gini, itu tuh yang dibawa seberapa banyak? Banyak sih, jadi mau koper dikecilin juga bakal nambah-nambah mulu, karena emang kadang-kadang kan kebutuhan makeup tuh kadang-kadang talent aja body lotion nanya ke makeup, apa ke makeup, jadi semua kita bawa udah kayak
Sampai body lotionnya pemain juga iya, jadi emang kita gitu harus ya. kita yang sediain sih, jadi emang banyak banget. Emang jumlah timnya itu berapa sih Kak biasanya untuk satu film gitu misalnya? Kalau sejauh ini kan aku masih ngerjain drama ya. Kalau drama komedi drama. kayak gitu kira-kira paling banyak aku tuh 4 orangan sih. 4 4 orang? orang termasuk aku. Oh, berarti termasuk dikit juga ya. Proses make up-nya itu berapa lama Kak untuk satu orang? Tergantung. Jadi kadang-kadang kalau kita butuh makeover yang misalnya aku kan kadang-kadang ngerjain untuk bikin lebih tua atau lebih Iya. muda. Nah, itu bisa memakan waktu buat mudain dan tuainnya aja tuh setengah jam terus baru make upnya. Jadi itu special effect-nya gitu. Kalau misalnya untuk make up-nya aja karena kalau di film kan butuh waktu yang cepat ya. Jadi karena kan semua kru juga harus kerja gitu. Jadi paling kalau apalagi itu cuma 4 orang gitu. jadi kalau misalnya satu talent itu mungkin kalau make up-nya aja tuh bisa 45 menit atau setengah jam aja sih gitu. Oh, oke, termasuk di film ini juga ya kan katanya Ko Ernest dibikin jadi lebih muda ya. Nah itu juga prosesnya pasti lebih dari 1 jam atau gimana? Enggak sih, Ko Ernest itu karena di karakter ini jadi dari umur dia sama yang di umur karakter ini tuh nggak terlalu jauh. Jadi kita nggak perlu yang untuk narik muka. Jadi kalau narik muka tuh sistemnya karena dia kan ada keriputnya. Nah kalau ini tuh kan enggak. Jadi masih aman. Jadi kayak kita cuma mengurangi dark spot gitu-gitu. Jadi kayak makeup biasa sih. Makeup biasa aja ya. Untuk yang balik lagi tadi ke imperfect itu, yang Rara itu berarti umurnya sama kan dari umur dia sama yang di karakter? Masih ingat nggak, Kak? Kayaknya sih masih sama ya. Masih nggak terlalu jauh sih. Bukan ke umur sih. Kalau si Rara tuh lebih ke penampilan dia aja. Kalau lebih ke penampilan. Kan ada tuh kita juga sempet nonton katanya Rara juga gemukin badan beneran, Jessica Milanya itu katanya gemukin badan beneran dan memang itu prosesnya ada bersinggungan juga nggak sama tim make up atau ada tips apa untuk Jessica Milanya gitu? Itu berpengaruh banget pas itu karena kita tuh nggak mau ada make up prostetik untuk nambahin berat pipinya. Jadi untungnya Jessica Mila itu pas naik berat badannya tuh larinya emang ke pipi tuh langsung kelihatan. Jadi makanya itu membantu kita banget gitu. Iya. Ada yang kalau gemukin badan ke perut doang gitu ya. Atau ke lengan atau ke paha gitu karena dia tuh emang untungnya ke pipi juga jadi ngebantu sih. Oh iya. Oke, terus kalau misalnya untuk sejauh ini kan pengalaman Kak Cantika udah banyak berarti kan dari teater, terus film, drama segala macam. Ada nggak pengalaman paling menarik nih? Misalnya tipe mukanya artis nih kok gagal lagi atau apa gitu, pengalaman menarik yang masih keinget sama Kak Cantika sampai sekarang? Apa ya kalau itu? Karena mungkin masih aku ngerjainnya drama komedi yang kayak gitu, aku belum dapat kayak untuk kayak action gitu-gitu belum sih. Jadi kayak sebenarnya masih make up aman lah ya. Tapi kalau misalnya dibilang mungkin waktu Teka-Teki Tika tuh lumayan karena Teka-Teki Tika itu aku harus bikin lebih tua Jenny Zeng yang jadi ibunya. Itu posisinya dia di mana orang kaya yang kemungkinan besar akan merombak mukanya, punya biaya untuk botox atau apa. Nah, itu aku harus puter otak tuh kayak gimana ya? Bikin dia kelihatan tua tapi tetap cantik gitu. Tua tapi cantik dan kelihatan orang kaya gitu ya. Iya, betul. Oke, berarti di situ tantangannya sahabat kompas.com. Gimana caranya umur itu tadi ya, umurnya terus juga background orang itu, background karakternya gitu ya yang paling penting. Nah, kalau untuk modal nih, ngomongin modal untuk makeup segala macem, itu tuh emang kerja sama brand atau emang koleksi kita aja yang kita bawa ke lokasi syuting atau gimana sih? Kalau untuk syuting film itu sebenarnya aku tuh nggak ada sih buat kerja sama brand, itu belum pernah. Tapi kalau misalnya film itu biasanya emang ada budget produksi untuk make up kita. Jadi kadang-kadang make up yang diperluin untuk produksi bakal ditanggungin sama mereka. Jadi dari sana sih. Tapi kadang-kadang juga ada yang pribadi aku gitu. Jadi campur-campur aja ya. Gitu sahabat kompas.com yang mau belajar jadi makeup artist di film, tenang aja, bakal dimodalin sama produsernya. Betul. Oke. Kemudian untuk ketika jadi penata rias ini pasti kan kita langsung bersinggungan nih sama kulit si para pemain. Kita belajar juga nggak sih kesehatan kulit atau kayak ada produk-produk tertentu yang orang ini cocok atau enggak, itu gimana Kak?
Itu balik lagi paling basicnya kita bakal nanya sih kayak talent ini jenis kulitnya apa, karena kan kita bakal pakai makeup itu seharian, jadi mungkin kayak kalau berminyak kita pakai produk yang berminyak untuk oily skin, kalau yang kering untuk dry skin, jadi biar makeup biar dianya juga lebih nyaman, terus habis itu kita touch up-nya juga nggak terlalu susah kan kalau misalnya udah tahu kondisi kulit. Jadi sebenarnya basic aja sih, kayak lebih ke berjerawatnya gitu-gitunya aja. Pernah nggak dapet pemain yang kayak sensitif banget kulitnya gitu atau jadi susah? Biasanya pemain itu kalau kulitnya sensitif biasanya mereka bawa makeup sendiri, maksudnya kayak bawa pouch makeup yang biasanya mereka pakai, yang udah nggak bakal sensitif di dia, maksudnya yang udah biasa, terus habis itu kita yang aplikasiin, atau kadang-kadang aku cuma nanya biasanya pakai apa, nanti aku tinggal minta produksi untuk biasanya harus pakai ini nih gitu, talent ini gitu sih. Oke. Kalau untuk make upin sinetron sama film itu beda nggak Kak? Nah kalau sinetron, aku sih belum pernah sinetron ya, tapi setahu aku mungkin bedanya kalau series sama Ya, film series. mungkin itu yang aku tahu. Nah kalau series itu karena dia tuh layar HP dan kalau film kan layar lebar ya, jadi kemungkinan kalau film tuh aku lebih detail lagi sih, kayak masalah rambut. Kadang-kadang kan rambut kayak berantakan dikit kelihatan banget di layar lebar kan. Layar lebar nih soalnya. jadi bakal lebih detail aja. Jadi kayak misalnya aku kasih tahu tim aku buat touch up-nya lebih detail lagi. Nah kalau misalnya series tuh ya gitu aja sih, kayak lebih ke sehari-hari gitu. Oke. Kedepannya nih Kak, mau nggak kalau ada tawaran misalnya yang butuh makeup visual efeknya tuh kayak misalnya ada darah-darahnya, ada bonyok-bonyoknya, itu tertantang nggak untuk ke arah sana gitu? Mau banget sih, kedepannya mau banget, tapi emang harus belajar terus sih. Jadi emang ada prosesnya, jadi aku juga ngambil kerjaan nggak mau asal-asalan karena nama aku juga kan yang nanti di sana, jadi harus belajar dulu, kalau udah bisa baru bisa ambil. Oke, kita doakan yang terbaik untuk karirnya Kak Cantika juga ya semuanya teman-teman. Terima kasih banyak Kak untuk waktunya, semoga sukses selalu, sehat-sehat juga. Bye-bye.